Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali di dalam minggu yang kedua bulan Januari tahun 2021 ini, tanggal 10. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pasti sebelum masa pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu pasti sering menghadiri berbagai undangan pesta. Apakah itu pesta ulang tahun, apakah itu pesta pesta perkawinan dari sanak famili atau saudara atau teman dekat. Pesta pasti menunjukkan sukacita di hati dari si orang yang membuat pesta tadi. Ada rasa syukur, ada rasa ingin berbagi kebahagiaan atau kegembiraan pada orang lain, pada teman-teman dekat mereka. Undangan pesta pasti terdiri dari orang-orang yang dikenal dekat, orang-orang yang dikenal baik, termasuk di sini sahabat-sahabat dan sanak famili. Para undangan akan memakai pakaian yang baik, pakaian yang terbaik dari yang mereka miliki dan perhiasan yang terbaik ketika menghadiri pesta tersebut. Para undangan ketika menerima undangan pasti merasa dihargai karena diundang. Nah, biasanya kalau orang tidak diundang itu merasa kecil hati, aku nggak dianggap teman, nggak dihargai, dan sebagainya. Tetapi ketika saudara mendapat undangan, saudara tahu bahwa saudara merasa dihargai. Ya. Dan sedikit banyak pasti berusaha untuk hadir untuk menghormati orang yang mengundang tersebut. Kecuali di dalam masa pandemi ini, di mana orang kan harus melakukan PSBB ya, new normal, orang harus jaga jarak dan tidak bisa hadir di dalam kerumunan. Lalu yang diundang akan mempersiapkan diri dengan pakaian yang sesopan mungkin, sebagus mungkin, dan membawa hadiah yang pantas bagi tuan rumah yang mengundang. Namun berikut ini ada tuan rumah yang dibuat kecewa oleh para undangan. Saya akan mengambil sebuah kisah dari Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14. Saya akan bacakan buat saudara. Yesus berbicara lagi kepada mereka dalam perumpamaan-perumpamaan, katanya, kerajaan surga dapat diumpamakan seperti seorang raja yang mengadakan pesta pernikahan untuk anak laki-lakinya. Dan ia menyuruh para hambanya untuk memanggil orang-orang yang sudah diundang ke pesta itu, tetapi mereka tidak mau datang. Lalu raja menyuruh lagi hamba-hamba yang lain, katanya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang, lihat, aku sudah mempersiapkan hidanganku, lembu-lembu jantan dan ternak-ternak gemukan. Semuanya telah disembelih dan semuanya sudah siap, datanglah ke perjamuan kawin ini. Akan tetapi mereka mengabaikan dan pergi. Yang satu ke ladangnya, yang lain ke usahanya. Dan yang lainnya menangkap hamba-hamba raja itu, menyiksanya, dan membunuh mereka. Maka sang raja marah dan mengirim tentara-tentaranya membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada hamba-hambanya, pesta pernikahan sudah siap tetapi orang-orang yang diundang itu tidak layak. Oleh karena itu pergilah ke jalan-jalan raya dan undanglah seberapa banyak orang yang dapat kamu jumpai ke pesta pernikahan ini. Maka hamba-hamba itu pergi ke jalan-jalan dan mengumpulkan semua orang yang mereka temui, yang baik dan yang jahat. Dan tempat perkawinan itu dipenuhi dengan para tamu. Akan tetapi ketika raja masuk untuk bertemu dengan para tamunya, ia melihat seorang di sana yang tidak mengenakan pakaian untuk pesta pernikahan. Ia berkata kepadanya, saudara, bagaimana kamu bisa masuk ke sini tanpa memakai pakaian untuk pesta pernikahan? Dan orang itu terdiam. Kemudian raja itu berkata kepada hamba-hambanya, ikatlah tangan dan kakinya dan lemparkanlah ia ke dalam kegelapan yang paling luar. Di sana akan ada tangis dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk bereksposisi dari ayat 1 sampai 14 ini. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, dan ia menyuruh para hambanya untuk memanggil orang-orang yang sudah diundang ke pesta itu tetapi mereka tidak mau datang. Jadi ketika semua sudah disiapkan, semua makanan sudah ditata rapi di atas meja perjamuan, dan raja itu melihat rupanya orang-orang yang diundang ini orang-orang khusus VIP, teman-teman dekat, sahabat-sahabat raja itu. Mungkin boleh dikatakan para bangsawan
yang diundang itu tidak hadir, kok belum hadir. Kemudian sang raja ini berbaik hati. Dia kirim utusannya, ayo tolong kasih tahu para undangan ini bahwa pesta kita mau mulai gitu ya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, para undangan ini adalah orang-orang Israel yang mendapat warisan Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai bangsa perjanjian. Mereka lah yang mendapat Taurat dari Nabi Musa, langsung dari Tuhan. Namun mereka tetap tegar tengkuk, keras hati, tidak memiliki kesetiaan kepada Elohim Yahweh. Bapak Ibu, di dalam 1000 tahun mereka, sejarah hidup mereka, kita bisa melihat bagaimana orang-orang Israel sejak keluar dari Mesir itu jatuh bangun dalam ketidaksetiaan. Mereka menajiskan hidupnya dengan berhala-berhala tanah yang mereka taklukkan itu. Mereka menajiskan dirinya dengan segala perilaku kehidupan yang najis, seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka hidup di dalam perzinahan, mereka hidup di dalam penumpahan darah, mereka hidup di dalam ketidakadilan, mereka saling menggigit, mereka saling menghancurkan satu dengan yang lainnya. Ayat 4, 5, dan 6 adalah bentuk-bentuk pemberontakan mereka. Kita bisa lihat ayat kelima, akan tetapi mereka mengabaikan dan pergi, yang satu ke ladangnya, yang lainnya ke usahanya. Ayat 6, dan yang lainnya menangkap hamba-hamba raja itu dan menyiksanya dan membunuh mereka. Bapak Ibu, ayat yang kelima ini menggambarkan orang-orang yang sebetulnya mendapat kesempatan pertama dari Tuhan, tetapi mereka lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri, lebih mementingkan apa yang ada di dalam pikirannya. Karena apa? Hati mereka tertambat ke dunia ini. Mereka berpikir bahwa hidup di dunia ini mereka bisa menikmati selama-lamanya. Makanya mereka tidak tertarik kepada perkara-perkara ilahi. Mereka hanya tertarik kepada kenikmatan, kenyamanan, kekayaan, harta, materi di dunia ini. Dan pada ayat ke-6 itu dikatakan bahwa orang-orang undangan ini, karena mereka mengacuhkan undangan raja, mereka menangkap hamba-hamba raja itu, dan menyiksa dan membunuh mereka. Ada yang menafsirkan bahwa para undangan VIP atau undangan yang pertama itu adalah gereja Kristen yang suam. Dalam hal ini saya tidak menolak sama sekali atau tidak menentang penafsiran seperti ini, karena pada kenyataannya gereja pun berperilaku seperti orang Israel zaman kuno. Gereja pun melakukan praktek-praktek yang menolak undangan Tuhan. Gereja mainstream selalu menolak pembaharuan yang dikirimkan oleh Tuhan, sehingga selalu pola 4M ini berulang. 4M itu pernah saya bagikan kepada saudara. Pertama, man, satu kegerakan rohani dimulai dari seorang yang diutus oleh Tuhan. Tuhan mengirimkan Musa, Tuhan mengirimkan Elia, Tuhan mengirimkan Elisa, Tuhan mengirimkan Yesaya, Tuhan mengirimkan Yeremia, dan banyak lagi. Mereka melakukan mission yang kedua, M yang kedua, melakukan misi, melakukan tugas yang diemban dari Tuhan. Dan dalam waktu yang singkat, dalam waktu seketika terjadi suatu kegerakan rohani karena misi yang diemban oleh hamba-hamba Tuhan tadi. Dan ketika terjadi kebangunan rohani, terjadi kegerakan rohani, ada orang yang bertobat, biasanya orang sudah mulai menjadi rutinitas, ya. Orang tidak lagi memiliki kasih mula-mula, sehingga kehidupan mereka bergulir dari hari ke hari seperti mesin. Maka proses yang ketiga, akhirnya kegerakan rohani biasanya masuk ke taraf atau ke fase machinery. Nah, kalau orang sudah masuk ke dalam fase machinery ini, biasanya akan berakhir ke M yang keempat, yaitu monumen. Tinggal kenangan, tinggal monumen ya untuk pengingat pada masa lalu. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam ayat yang ke-7 dikatakan bahwa maka sang raja marah dan mengirim tentara-tentaranya membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Ayat ke-7 ini jelas menunjukkan penghakiman Allah atas umatnya. Maka dalam hal ini saya setuju bahwa para sahabat raja atau undangan VIP tadi itu adalah orang-orang Israel, karena mereka jelas-jelas melakukan penolakan undangan yang ditawarkan melalui Tuhan Yesus. Mereka menolak Tuhan Yesus karena
Tuhan Yesus tidak menampilkan dirinya seperti yang apa mereka inginkan. Tuhan Yesus menampilkan satu sosok atau satu pribadi yang sangat berbeda, sangat berlawanan dengan mimpi mereka untuk mendapatkan seorang raja yang dapat membebaskan dari penjajahan Romawi. Mereka berpikir secara manusiawi, secara duniawi bahwa Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan itu akan membangun sebuah kerajaan duniawi ini. Seperti kembali ke zaman Daud dan Salomo, ya, kerajaan Israel Raya. Ketika Tuhan Yesus tampil ke dunia, Yesus bukan mengajarkan pemberontakan, peperangan melawan Kaisar Romawi. Yesus malah mengajarkan pengampunan. Yesus malah mengajarkan apa yang menjadi hak Kaisar berikan kepada Kaisar. Kesetiaan kepada negara. Yesus mengajarkan kasih, pengampunan kepada orang yang merugikan, mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Yesus mengajarkan bahwa orang tidak membunuh hanya pada waktu menusuk seseorang, menyembelih seseorang, tetapi orang sudah membunuh seseorang itu pada saat hatinya membenci, pada saat hatinya itu ada iri hati kepada orang lain. Ya, orang itu sudah membunuh ketika ia menaruh dendam dalam dirinya. Yesus mengatakan orang yang berzina bukan hanya pada waktu melakukan hubungan seks di luar nikah, pada waktu mempunyai pikiran yang ngeres, pada waktu menginginkan wanita lain atau pria lain, itu mereka sudah berzina dan seterusnya. Dan ini berlawanan dengan konsep yang ada dalam pikiran banyak orang-orang Yahudi pada waktu itu. Maka mereka menolak sama sekali kemesiasan Yesus dan menyalibkan. Kita tahu itu semuanya. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ayat yang ke-7 ini digenapi pada tahun 70 sesudah Masehi, ketika Yerusalem dikepung dan dihancurkan oleh tentara Romawi di bawah Panglima Titus. Dan kemudian Titus nanti akan menjadi Kaisar Romawi. Mereka menghancurkan, bahkan mereka membongkar dinding Bait Allah, ya, mereka membongkar pondasi-pondasi Bait Allah. Karena apa? Ada rumor di kalangan orang-orang Romawi bahwa para imam Yahudi pada waktu itu menyimpan emasnya di bawah pondasi Bait Allah, sehingga mereka berusaha untuk menemukan emas itu dengan membongkar pondasinya. Maka genaplah firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-24 bahwa satu batu pun tidak tersusun lagi di Bait Allah itu. Lalu ayat ke-9 dikatakan, oleh karena itu pergilah ke jalan-jalan raya dan undanglah seberapa banyak orang yang dapat kamu jumpai ke pesta pernikahan ini. Ayat 10, maka hamba-hamba itu pergi ke jalan-jalan dan mengumpulkan semua orang yang mereka temui, yang baik dan yang jahat, dan tempat perkawinan itu dipenuhi dengan para tamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, maka undangan yang ditolak oleh orang Israel, ditolak oleh orang-orang yang mendapat kesempatan pertama, bangsa pilihan, undangan itu ditawarkan kepada semua orang yang pada awalnya tidak diharapkan untuk hadir, yang pada awalnya tidak direken sama sekali sebagai orang-orang yang berharga, yakni bangsa-bangsa yang pada mulanya tidak mengenal Allah yang benar. Yaitu apa? Saudara dan saya. Kita bukan bangsa Yahudi, kita bukan orang Israel, kita orang Melayu, kita orang Indonesia, kita orang Chinese, kita orang Amerika, kita orang Papua dan sebagainya. Saudara yang dikasih Tuhan, itu bangsa-bangsa yang tidak direken oleh Allah pada awalnya, karena mereka bukan bangsa pilihan. Dan nenek moyang kita syarat dengan penyembahan berhala, nenek moyang kita syarat dengan kenajisan, dan itu sebabnya kita bukan pilihan utama. Tetapi karena bangsa yang pertama, bangsa pilihan itu menolak Yesus, maka undangan itu diberikan kepada orang. Di dalam ayat 10 dikatakan, hamba-hamba itu pergi ke jalan-jalan dan mengumpulkan semua orang yang mereka temui, yang baik dan yang jahat. Ada orang-orang yang ketemu mereka baik, dan ada orang-orang yang jahat ditemui oleh utusan-utusan raja tersebut, dan mereka diundang, ayo masuk. Saudara yang dikasih Tuhan, siapa sih orang yang baik, orang yang jahat yang ada di persimpangan-persimpangan jalan tadi? Saya melihat pada masa-masa ini, ada banyak orang yang bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Injil Tuhan, dan mereka bukan orang-orang yang awalnya itu berharga di mata masyarakat. Saya bertemu dengan ada banyak orang penjahat, ada banyak orang narkoba,
banyak pelacur, bahkan orang-orang ekstrim dari agama-agama non-Kristen yang membenci kekristenan itu dilawat oleh Tuhan sendiri. Mereka dijamah hatinya oleh Tuhan sendiri melalui mimpi, melalui penglihatan, melalui mereka membaca firman Tuhan tanpa disuruh oleh seorang pendeta atau penginjil atau orang Kristen apapun. Mereka membaca dan mereka mendapat terang dari sorga dan mereka bisa mengerti dan mereka bertobat. Ada banyak orang-orang yang awalnya menolak Yesus sama sekali, tetapi mereka mendapat penglihatan, mereka mendapat mimpi yang bertubi-tubi terus-menerus. Akhirnya mereka tidak bisa ngeles lagi, mereka tidak bisa berdalih lagi, dan mereka harus mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan inilah orang-orang yang diundang di perapatan-perapatan, di pinggir-pinggir jalan, orang-orang yang tidak direken pada mulanya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tetapi sejarah belum berhenti, ya. Banyak orang mengaku banyak orang menerima Yesus sebagai Tuhan, banyak orang mengalami perbaruan, suku-suku bertobat gitu. Tapi masih ada ayat yang ke-11. Akan tetapi ketika raja masuk untuk bertemu dengan para tamunya, ia melihat seorang di sana yang tidak mengenakan pakaian untuk pesta pernikahan. Ada undangan yang tidak memakai pakaian pesta. Bapak Ibu, pakaian pesta atau pakaian yang bagus, pakaian yang halus selalu dihubungkan dengan kehidupan yang kudus, kekudusan dan segala sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-18, ketika Tuhan Yesus berbicara kepada Yohanes di Pulau Patmos, ia memerintahkan Yohanes untuk mengirimkan pesannya kepada orang-orang di Laodikia. Karena orang-orang Laodikia ini mereka Kristen, ya, tetapi mereka sudah kepada taraf suam-suam kuku. Ya, suam-suam kuku itu ya panas-panas tai ayam lah. Sebentar hanya panas, kemudian setelah itu dingin. Nggak peduli kepada apa yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-18 Tuhan berkata, "Aku menasihatimu untuk membeli daripadaku emas yang dimurnikan dengan api supaya kamu menjadi kaya, dan pakaian-pakaian putih supaya kamu dapat memakainya sehingga rasa malu karena ketelanjanganmu tidak akan terlihat, dan mengoles salep pada matamu supaya kamu dapat melihat." Saya mau ajak saudara memperhatikan yang tengah tadi. Kan Tuhan menyuruh kita membeli emas, pakaian putih, dan minyak ya untuk mengoles mata. Nah, saya ajak saudara untuk menelaah, untuk mengupas tentang pakaian-pakaian putih tadi. Di awal ayat 18 tadi dikatakan, "Aku menasihatimu untuk membeli daripadaku." Tuhan tidak mengatakan, "Aku menasihatkanmu untuk menerima daripadaku." Bukan. Tetapi Tuhan berkata, membeli. Nah, saudara, penting, kata membeli ini berarti bukan gratisan. Sesuatu yang harus saudara barter ya dengan Tuhan. Ada yang saudara harus barter. Dan barter itu berarti ada sesuatu yang harus saudara lepaskan. Nanti kita akan lihat di akhirnya. Saudara harus melepaskan yang menjadi milik saudara, mungkin saudara bangga-banggain, mungkin saudara sayangin, itu saudara harus lepaskan dan serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan baru memberikan satu yang disebut yang kedua tadi, pakaian-pakaian putih. Kenapa? Nah, ini kita tunda dulu membahas tentang pakaian ini. Kita lihat, supaya kamu dapat memakainya sehingga rasa malu karena ketelanjanganmu tidak akan terlihat. Perhatiin baik-baik. Supaya kamu dapat memakainya sehingga rasa malu karena ketelanjanganmu tidak akan terlihat. Pakaian ini ya kita semua pakai pakaian kan ya. Supaya apa? Kita tidak terlihat aurat kita. Ya, supaya kita tidak kelihatan hal-hal yang memalukan dalam diri kita. Nah, pakaian yang disuruh beli kepada Tuhan Yesus itu juga sama fungsinya, supaya kamu tidak merasa malu atas ketelanjanganmu. Saudara, kapan kita merasa malu di hadapan Tuhan atas ketelanjangan kita? Bapak Ibu, ini berbicara tentang masa penghakiman, maksud saya penghakiman akhir nanti. Ya, ketika semua orang masuk di dalam pengadilan Allah, semua orang akan diputar balik semua film kehidupannya dari awal sampai akhir, dan di situ akan diperlihatkan semua keadaan dirinya ya, dan di situ dikupas habis, di situ benar-benar kita ini ditelanjangin tanpa
tedeng aling-aling. Tidak ada sesuatu pun yang bisa disembunyikan. Semuanya terbuka. Segala kejahatan, segala perbuatan dosa yang kita lakukan tersembunyi. Pada waktu kita tidak dilihat oleh orang lain. Pada waktu kita melakukannya dengan ngumpet-ngumpet. Pada waktu kita bisa menutup-nutupi selama hidup. Bahkan sampai mati kita pun kita bisa nutup-nutupin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pada waktu itu akan dibuka semuanya. Dan ketika kita bisa melihatnya, kita ingat itu, kita menyadari betapa najis dan betapa buruknya kelakuan kita pada masa itu, maka kita akan merasa malu. Nah, saudara, pakaian yang diminta oleh Tuhan supaya engkau membelinya itu untuk menutupi kehidupan kita supaya kita tidak merasa malu. Nanti kita akan bisa membahas ya tentang pakaian ini. Kalau saudara pakai pakaian ini, maka saudara akan terhindar melakukan satu perbuatan-perbuatan yang nantinya akan bikin malu. Di dalam Wahyu pasal 19 ayat 6, 7, 8 dikatakan begini. Lalu aku mendengar suara seperti sekumpulan orang banyak, seperti bunyi air bah dan seperti bunyi guntur yang hebat. Berkata, haleluya, sebab Tuhan Allah kita yang maha kuasa memerintah. Mari kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memberikan kemuliaan kepadanya karena hari perkawinan anak domba sudah tiba dan pengantin perempuannya sudah siap. Kepadanya telah diberikan kain lenan halus yang bersih dan cemerlang untuk dipakai. Karena kain lenan itu adalah perbuatan benar yang dilakukan orang-orang kudus. Bapak Ibu perhatikan baik. Kain lenan, kain linen ini berbicara tentang perbuatan yang benar. Perbuatan yang kudus yang dilakukan orang-orang kudus. Jadi, ini bukan berbicara tentang pakaian yang kita pakai saat ini. Ini berbicara tentang perbuatan yang dikehendaki oleh Allah. Perbuatan yang diingini oleh Allah. Perbuatan yang diilhami oleh Roh Kudus untuk kita lakukan, untuk kita terapkan. Sebagai pembuktian iman kita. Dan itulah yang akan menutupi kita dari hal-hal yang memalukan. Dari hal-hal yang jahat. Ayat 13, 14 dikatakan. Ia memakai jubah yang telah dicelupkan ke dalam darah dan namanya adalah firman Allah. Seluruh pasukan yang ada di sorga mengikuti dia dengan menunggang kuda putih dan berpakaian kain linen halus yang putih dan bersih. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pakaian sorgawi adalah pakaian yang telah dicelupkan dalam darah. Apa maksudnya ini? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Ketika Yesus menumpahkan darahnya. Kenapa? Karena penyiksaan yang luar biasa. Karena cambuk yang ujungnya ada kailnya. Karena paku yang besar itu nancap di tangan dan kakinya. Dan tombak yang menancap ke lambungnya. Nah, itu darah keluar. Apa artinya itu? Sebuah penderitaan ketika Yesus menanggung amanahnya Bapa Surgawi. Ketika Yesus mengerjakan pekerjaan Bapa Surgawi, ia harus menanggung penderitaan itu. Nah, Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan kita dibersihkan kalau kita mau menanggung panggilan Tuhan, kalau kita mau menanggung apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kita. Ya. Nah, kenyataannya pada zaman sekarang ini, bahkan orang Kristen sekalipun tidak mau menanggung, tidak mau hidupnya susah untuk urusan surgawi. Mereka maunya di zona nyaman, maunya hidup nyaman tanpa mau diusik, tanpa mau repot-repot untuk memikirkan pekerjaan Tuhan. Yang penting aku kaya sendiri, yang penting aku nyaman sendiri, yang penting aku senang sendiri, yang penting kehidupan privasiku nggak terganggu. Itu banyak orang Kristen, bahkan orang-orang yang sudah saya muridkan bertahun-tahun pun ya, banyak yang tidak beda. Terus kemudian mereka tetap mengikuti arus saja cara hidup duniawi itu tadi. Kalau kita nggak mau mencelupkan kehidupan kita di dalam darah, mau mencelupkan kita di dalam penderitaan Yesus, mengikuti cara hidup Yesus yang melepaskan segala sesuatu, saudara tidak akan pernah memakai kain linen halus yang putih dan bersih, yaitu pakaian surgawi tadi. Karena apa? Kehidupan dunia ini hidup penuh dengan kecemaran, hidup dengan terkontaminasi oleh naluri dosa yang menyeret saudara untuk hidup di dunia ini dengan cara dunia ini.
Jadi orang yang tidak memakai pakaian pesta adalah orang-orang Kristen yang tidak mau hidup di dalam kekudusan, yakni hidup yang menggenapi kehendak Bapa. Ya, kekudusan ini adalah kehidupan yang menggenapi kehendak Bapa seperti di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Ya, banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, tapi mereka tidak bisa masuk kerajaan surga karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Orang jenis ini adalah orang-orang Kristen yang hidup untuk dirinya sendiri. Padahal Tuhan berkata melalui 1 Petrus pasal 2 ayat yang kelima, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saya, saudara-saudara, itu dimaui oleh Tuhan Yesus untuk dijadikan batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Perhatiin baik-baik hidupmu, karena hidupmu itu bukan milikmu lagi, tetapi engkau adalah bagian dari batu yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk pembangunan rumah rohani, untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan kita. Ini sejajar dengan 2 Timotius pasal 2 yang ke-21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara, mereka yang menolak, menyucikan, dan menguduskan hidup mereka hanya bagi Kristus, mereka sama dengan menolak kesempatan untuk masuk di dalam kemuliaan yang kekal. Mereka yang menolak, menyucikan, dan menguduskan hidup mereka itu sama dengan mereka membuang harta karun terpendam yang tidak ternilai harganya. Sebetulnya Tuhan memberi kesempatan untuk bertobat bagi orang-orang Kristen, ya, bagi gerejanya. Sebagaimana tercatat di dalam ayat yang ke-12 tadi, ia berkata kepadanya, "Saudara, bagaimana kamu bisa masuk ke sini tanpa memakai pakaian untuk pesta pernikahan ini?" Dan orang itu terdiam. Perhatikan baik-baik kata yang terakhir tadi, frase yang terakhir, dan orang itu terdiam. Diam adalah sikap pemberontakan. Diam adalah sikap kesombongan dan penolakan kepada kebenaran. Karena merasa dirinya sudah tahu segalanya dan merasa benar. Padahal sebetulnya belum tahu. Padahal sebetulnya belum benar. Diam adalah sikap acuh atau cuek terhadap panggilan Tuhan untuk mengerjakan amanat agungnya. Banyak orang tidak mau repot, banyak orang tidak mau terganggu hidup privasinya. Ya, mereka cuek, padahal Tuhan sedang memanggil mereka. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya mau mengatakan bahwa orang dipanggil Tuhan itu bukan berarti menjadi seperti saya, berkhotbah seperti ini, mengajar seperti ini, tidak. Saudara mempunyai bagiannya masing-masing. Ada yang diberi Tuhan 1 talenta, ada yang diberi 2, ada yang diberi 5. Orang yang diberi 1 tidak perlu harus menjadi orang yang diberi 5. Orang yang diberi 1 talenta mungkin saudara tidak punya kemampuan berkhotbah, mungkin saudara tidak kaya, mungkin saudara hanya seorang janda miskin, mungkin saudara hanya seorang anak yatim piatu yang nggak berpendidikan, yang nggak bisa apa-apa, ya. Tetapi engkau tetap bisa melakukan yang dikehendaki Bapa. Engkau pasti memiliki tujuan yang indah. Engkau tetap adalah batu yang dipersiapkan untuk pembangunan rumah Allah. Nah, talentamu yang 1 tadi itu bisa saudara kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Misalnya, mungkin engkau hanya dipakai oleh Tuhan, hanya disuruh untuk memberikan semangkok sayur asam atau sayur bayam kepada tetanggamu yang belum mengenal Tuhan atau tetanggamu yang punya masalah. Dan ketika engkau memberikan semangkok sayur itu, engkau membuat mereka terhibur. Diam juga sebagai tanda bahwa dirinya membiarkan dikendalikan oleh roh jahat. Jika Anda terlibat atau aktif dalam pelayanan pelepasan atau eksorsisme dan konseling yang berhubungan dengan inner healing, maka Anda akan tahu benar ciri-ciri orang yang diikat pikirannya dan hatinya oleh roh jahat. Dalam banyak kasus, dalam case-case yang pernah saya layani, mereka memang masih mempunyai kesadaran, tetapi kecerdasan spiritualnya itu benar-benar dibuat jongkok oleh roh jahat. Ya, dibuat tidak cerdas, dibuat bodoh. Sehingga kelakuan dosa mereka itu dianggap sebagai biasa-biasa. Kemudian di dalam ayat ke-13 dikatakan, kemudian raja itu berkata kepada hamba-hambanya,
Ikatlah tangan dan kakinya dan lemparkanlah ia ke dalam kegelapan yang paling luar. Di sana akan ada tangis dan kertak gigi. Saudara, gereja yang menolak berubah, gereja yang menolak hidup diberikan sepenuhnya kepada Tuhan, hidup di dalam kekudusan ilahi, akan menghadapi nasib yang mengerikan. Ya. Sebetulnya kengerian yang banyak disaksikan orang-orang yang mendapat penglihatan atau mimpi profetik dan pengalaman penglihatan tentang left behind atau ditinggal saat pengangkatan. Ya, kalau mendengar kisah-kisah penglihatan itu orang-orang begitu ketakutan, mencekam gitu ya. Sebetulnya pengalaman-pengalaman left behind tadi, ditinggal tadi ya, itu belum sepadan ketika seorang menghadapi tahta putih, tahta pengadilan Allah. Karena begini saudara, ketika film kehidupan kita itu diputar ulang, ya, semua detail kehidupan kita itu kita bisa saksikan dan kita sadar jika saudara tahu bahwa terlalu banyak cacat, terlalu banyak tidak sempurna, dan pada detik terakhirnya menolak untuk berubah, menolak untuk diperbaharui, maka ia menyadari ia tidak punya harapan. Nah, orang-orang seperti ini sebetulnya akan mengalami suatu kengerian yang luar biasa. Digambarkan oleh Tuhan di dalam ayat 13, di sana akan ada tangis dan kertak gigi. Saudara, kenapa tangis? Karena mereka menyesali kenapa dulu tidak mau berubah, kenapa dulu tidak mau menanggapi panggilan Tuhan, kenapa dulu egois banget hanya untuk mau menyenangkan dirinya sendiri. Dan kertak gigi, kenapa kertak gigi? Karena itu rasa sakit yang tidak bisa tertahankan. Saudara, saya pernah mengalami rasa sakit. Itu saya harus menggigit gigi saya tuh gemeletek gitu ya gigi saya itu karena nahan sakit. Saudara yang dikasih Tuhan, orang-orang yang nanti akan terbuang selama-lamanya dari hadirat Tuhan itu akan mengalami semuanya itu, penyesalan dan kengerian dan rasa sakit. Itu sebabnya di dalam ayat 14 Tuhan Yesus mengingatkan, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ayat 14 ini adalah warning, peringatan yang jelas dari Tuhan. Ini sejajar dengan peringatan di Matius pasal 19 ayat 30, Markus 10 ayat 31 yang berbicara tentang upah orang-orang yang mengikuti Tuhan, yang mau melepaskan segala sesuatu. Dikatakan di dalam Matius 19 ayat 30, tetapi banyak orang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Maksudnya begini, ada banyak orang yang diberi kesempatan pertama. Ada banyak orang yang secara lahir, keturunan, atau bangsa yang mayoritas sudah Kristen, lahir dari orang tua yang sudah Kristen, itu nanti akan ditolak. Itu nanti akan tidak diterima, karena tidak masuk seleksi. Karena orang-orang jenis ini adalah orang-orang yang menolak undangan Tuhan. Ya. Tetapi yang terakhir menjadi yang terdahulu. Tadi saya katakan ada banyak orang di Middle East, di tempat-tempat yang tidak terjamahkan Injil sekalipun di negara komunis. Tuhan melawat mereka dengan secara supranatural atau dengan teknologi mereka melembutkan hati dan mereka bertobat, mereka mengakui Yesus, mereka mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Saya pernah membaca satu buku dikarang oleh seorang hamba Tuhan namanya Brother Yun ya. Judul bukunya Heavenly Man atau Manusia Surgawi. Itu sepanjang saya membaca seluruh buku itu saya bisa menangis. Kenapa? Karena orang ini begitu menerima Tuhan Yesus, tidak takut mati. Saudara Yun ini berkali-kali masuk penjara, dipukul sampai kakinya dipatahkan supaya dia nggak bisa kabur dari penjara. Tetapi tetap dia memberitakan Injil. Ya, penderitaannya luar biasa. Saya bertemu dengan beliau ini di Jakarta beberapa tahun yang lalu. Baru saya berbicara sebentar saja. Saya mengatakan saya membaca bukunya dan saya menghargai Anda begitu ya. Itu saya sudah nggak tahan menangis karena saya teringat penderitaannya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, orang-orang yang seperti inilah nanti adalah orang-orang yang akan dimuliakan oleh Tuhan, yang akan diterima oleh Tuhan. Sementara ada banyak orang Kristen, gereja-gereja di Eropa yang sudah 1000 tahun, 2000 tahun established di Eropa, di Amerika, di Australia, itu nanti akan terbuang, itu nanti akan tidak dipakai. Dan gereja-gereja yang ada di gereja-gereja suku di Indonesia yang sudah lama menjadi Kristen itu yang
tetap mengeraskan hatinya yang hidup di dalam kemabukan, pesta pora, dan segala kenajisan itu nanti yang akan ditolak oleh Tuhan. Tetapi orang-orang yang baru mengikuti Tuhan Yesus, mereka yang menerima Tuhan Yesus apa adanya, mereka sungguh-sungguh itulah mereka yang akan diterima oleh Tuhan. Nah, ayat 30 tadi itu berbicara tentang upah bagi orang yang mau all out dalam mengikuti Tuhan. Saya selalu mengingatkan Anda tentang Lukas pasal 13. Ya, saya bacakan mulai dari ayat 24 sampai 27. Berjuanglah untuk dapat masuk melalui pintu yang sempit. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha masuk ke sana, tetapi mereka tidak bisa. Jika tuan rumah berdiri dan menutup pintu rumahnya, sedangkan kamu berdiri di luar dan mengetuk pintu sambil berkata, Tuan, tolonglah, bukakanlah bagi kami. Ia akan menjawab, aku tidak tahu dari mana kamu berasal. Lalu kamu akan menjawab, kami telah makan dan minum bersama engkau. Engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Namun ia akan menjawab, aku tidak mengenal kamu dan tidak tahu dari mana kamu berasal. Pergilah dari hadapanku kalian semua pelaku kejahatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana sedihnya seseorang yang telah ikut Tuhan Yesus menjadi Kristen bertahun-tahun, bagaimana sedihnya dan ketakutannya seseorang yang menyadari bahwa akhirnya Tuhan menolak dia. Itu sebabnya Tuhan berkata di ayat 24, berjuanglah untuk dapat masuk melalui pintu yang sempit. Di sini bukan jalan yang gampang. Di sini bukan jalan tol yang nyaman, yang bebas hambatan. Tapi Tuhan mengatakan ada dua hal yang penting di dalam ayat 24 ini. Pertama kata berjuang. Ya berarti ada suatu usaha yang keras. Namanya berjuang, berarti tidak alon-alon asal kelakon, bukan santai-santai, tetapi suatu perjuangan yang keras. Terus yang kedua adalah pintu yang sempit. Ini berbicara tentang pintu yang benar-benar tidak nyaman untuk dilalui. Ya. Cara kehidupan yang tidak sesuai dengan standar dunia yang tidak menyenangkan. Nah, bagaimana caranya saudara melalui pintu yang sempit? Bagaimana saudara bisa berjuang dengan benar? Saya akan memberikan 3 poin dari firman Tuhan, yaitu Lukas pasal 14 ayat 33. Begitu juga dengan kamu masing-masing, tidak ada seorang pun di antara kamu yang dapat menjadi muridku jika ia tidak menyerahkan seluruh kepunyaannya. Yang pertama, saudara harus menyerahkan seluruh kepunyaannya. Nah, ini kita kembali berkaitan dengan apa yang saya bagikan tadi di dalam Wahyu pasal yang ketiga, pada waktu Tuhan berbicara kepada Yohanes untuk disampaikan kepada jemaat Laodikia. Tuhan berkata, belilah daripadaku, bla 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 ya, emas, pakaian, dan minyak. Ya. Belilah daripadaku, yang tadi saya katakan, orang untuk mendapatkan harta surgawi tadi, itu harus melepaskan apa yang dia senangi, apa yang dia sayangi, apa yang dia miliki, terus diganti dengan yang dari Tuhan, baru kita bisa mendapatkan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di sini, kalau seseorang tidak menyerahkan seluruh kepunyaannya, apa itu kepunyaannya? Ini bukan bicara soal harta materi biasa, ini bukan soal duit, bukan soal kekayaan, deposito, uang, dan kemewahan dan lain-lainnya. Itu bukan hanya semata-mata itu. Tetapi seluruh kepunyaannya adalah semua yang menjadi tambatan hati. Semua yang menjadi percintaan jiwaninya. Ya, saudara punya hobi apa yang tidak memuliakan Tuhan? Kesenangan apa yang merampas waktumu untuk bertemu dengan Tuhan? Itu harus diserahkan. Saudara mempunyai sifat apa yang tidak berkenan kepada Tuhan? Punya karakter apa yang menjadi batu sandungan bagi pemberitaan Injil, bagi kesaksian hidup? Ya, saudara harus serahkan. Jika saudara punya karakter yang cepat tersinggungan sehingga engkau selalu punya masalah dengan orang lain, selalu engkau berantem dengan orang lain, selalu engkau bersitegang dengan orang lain, itu harus serahkan. Jika engkau punya sifat pelit yang menggenggam apa yang engkau miliki, tidak mau lepaskan bagi orang-orang yang membutuhkan, padahal engkau mempunyai kelebihan, padahal engkau bisa memberikan, maka engkau harus lepaskan. Kalau tidak, itu akan menjadi jerat dalam hidupmu. Nah, Tuhan berkata, engkau tidak bisa menjadi muridku kalau engkau tidak menyerahkan seluruh kepunyaanmu. Hal-hal seperti itu tadi, saudara. Jika engkau seorang yang nelongso, mudah putus asa, tidak punya semangat juang, ya, untuk mengerjakan apa-apa yang
baik untuk kerajaan Allah dan baik untuk dirimu sendiri, ya supaya engkau dipakai jadi alat Tuhan. Jika saudara mempunyai sifat mudah menyerah, mudah putus asa, mudah merasa tidak berguna, merasa tidak mampu, itu pun juga harta loh. Tapi ini harta yang sebaliknya, ya harta yang nilainya rendah gitu. Nah itu pun harus dilepaskan, karena sebagai anak Tuhan kita harus memiliki kerajinan, ketekunan, semangat. Ya, kalau kita malas-malasan, kalau kita merasa tidak mampu, itu harus disingkirkan. Ya, karena Tuhan hanya mau pakai orang-orang yang mempunyai semangat baja seperti Paulus. Apapun halangan di depan dia terus pergi, dia terus berjalan beritakan Injil sampai ke Makedonia. Ya. Terus yang kedua, Matius pasal 16 ayat 23. Akan tetapi Yesus berbalik dan berkata kepada Petrus, "Enyalah dari hadapanku, hai iblis, kamu adalah batu sandungan bagiku, sebab engkau tidak menetapkan pikiranmu pada hal-hal dari Allah, melainkan hal-hal dari manusia." Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, ini terjadi ketika Petrus berusaha untuk menahan, mempengaruhi Yesus untuk tidak pergi ke Yerusalem, karena Tuhan Yesus menubuatkan bahwa di Yerusalem orang akan membunuh dia. Nah, Petrus menahannya. "Oh, sekali-kali jangan itu terjadi, Rabi, ya guru. Ya, aku akan membela engkau." Nah, Tuhan Yesus langsung menegur kepada Petrus, "Enyalah dari hadapanku, hai iblis." Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukannya Tuhan Yesus sedang mengatakan sesuatu yang sarkasme ya, yang kasar gitu. Kayak orang kalau lagi marah-marah itu segala kebun binatang ragunan itu keluar gitu ya. Dan hal yang jorok-jorok itu keluar gitu karena emosi yang meledak-ledak. Ya. Tetapi Tuhan Yesus sedang berbicara bahwa Petrus itu pikirannya, idenya itu dipengaruhi oleh iblis. Kenapa? Karena Petrus dan juga murid-muridnya pada waktu itu dan sampai pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, mereka itu dipengaruhi dengan pikiran ide nasionalisme mereka supaya bangsa Israel kembali kepada kejayaan seperti pada zaman Daud dan Salomo pada masa yang lalu. Ya. Jadi mereka mengharapkan ada sebuah kerajaan yang besar dan mereka bisa nebeng ketenaran, bisa nebeng kekayaan. Itu sebetulnya yang ada di dalam otaknya Petrus. Makanya Tuhan berkata, "Kamu adalah batu sandungan bagiku, sebab engkau tidak menetapkan pikiranmu pada hal-hal dari Allah, melainkan hal-hal dari manusia." Yang dipikirin oleh Petrus dan kawan-kawannya, apalagi Yudas Iskariot, ya, yang dipikirkan adalah bagaimana memperkaya diri, bagaimana hidup nyaman, bagaimana hidup terhormat di kalangan orang-orang Israel pada waktu itu. Ya. Nah, Tuhan mau yang kedua ini adalah saudara dan saya supaya saudara bisa berjuang dan berhasil dan melalui pintu yang sempit tadi, yaitu harus apa? Menetapkan pikiran kita itu kepada hal-hal dari Allah. Ya, pikiran surgawi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, ada tertulis di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-6, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Di dalam terjemahan yang lainnya, terjemahan AYT, "Diberkatilah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, sebab mereka akan dikenyangkan." Nah, di sini kita mau bertanya, siapa sih orang yang disebut orang yang lapar dan haus akan kebenaran itu? Apakah orang-orang fakir miskin yang jarang makan, yang tidak punya uang untuk beli makanan yang mengenyangkan, atau orang-orang yang ada di Afrika di sana yang dilanda kekeringan sehingga mereka paceklik? Ya. Tentu Tuhan tidak berbicara tentang makanan jasmani, tetapi beliau berbicara tentang kelaparan akan firman Tuhan. Keinginan yang kuat untuk mengerti firman Tuhan. Rasa lapar dan haus akan firman Tuhan itu menunjukkan tingkat kedewasaan rohani. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak penting berapa usia seseorang atau berapa tinggi pendidikan atau berapa tinggi jabatan seseorang atau berapa aktif dia dalam pelayanan gerejawi. Jika ia tidak tertarik mengejar kebenaran, ia sebetulnya masih kanak-kanak rohani, seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal yang 3. Apalagi jika hanya seorang Kristen yang bejat moralnya,
Ada orang yang bernama Daniel, bos sebuah perusahaan tetapi tukang selingkuh, tukang berzina. Ada orang Kristen yang tidak bisa lepas dari minum-minuman keras, pemabuk. Pulang-pulang ke rumah suka gamparin, suka mukulin istri dan anak-anaknya. Ada orang-orang Kristen yang terikat dengan perjudian, orang-orang Kristen yang koruptor, orang-orang Kristen yang pemalas. Ya, orang-orang jenis ini adalah ya sebetulnya malah belum lahir sama sekali. Saya pernah beberapa waktu tidak sempat mengirimkan postingan khotbah ke suatu grup yang biasa rutin saya kirimi. Saya menunggu komentar, ternyata hanya sedikit orang yang menanyakan kenapa kok belum ada kiriman khotbah, rekaman khotbah. Sementara yang lainnya tidak ada komentar, tidak ada tanggapan apa-apa. Saya pikir fenomena ini terjadi karena 3 kemungkinan ya. Pertama, ini ada orang-orang yang dikirim ya syukur, nggak dikirim ya udah nggak apa-apa gitu. Karena mungkin mereka itu kelompok ini adalah sekedar hiburan saja daripada sepi. Jadi tidak menganggap sebagai hal yang penting di dalam khotbah-khotbah yang saya kirim tadi. Atau nggak menangkap maksud khotbah tersebut. Jadi pikir ini khotbah apa ya? Gitu. Jadi nggak merasa penting gitu. Terus yang ketiga, atau mereka tidak mau atau tidak sempat mendengar sama sekali yang saya kirimi tadi ya, entah karena kesibukan atau memang tidak tertarik tentang hal-hal surgawi. Ini tentu mengherankan bagi saya ya, karena bagi saya sendiri, sekalipun saya seorang pengkhotbah, tetapi saya suka terus belajar dari orang lain. Yang setelah saya teliti bahwa orang tersebut itu memang benar-benar menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kebenaran dari Allah, dari Alkitab. Nah, saya seleksi sekali dalam hal ini ya. Jika orang tersebut itu ternyata memang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan dan mampu untuk mengolah, mampu untuk mendalami begitu ya. Dan saya dengan sukarela untuk belajar dengan orang-orang tersebut. Dan apa yang saya dapatkan itu saya suka bagikan kepada saudara-saudara. Jika sesuai, maka khotbah-khotbahnya akan saya pelajari. Ya, terus terang bagi saya itu firman Tuhan itu adalah segalanya. Dan saya mengukur dari apa yang saya rasakan bertahun-tahun bahkan sejak muda terhadap Tuhan, saya tuh merasa bahwa makin lama saya itu makin merasakan cinta pada Tuhan dan makin membutuhkan Tuhan. Maka saya cukup heran jika ada orang yang sudah sekian lama menjadi orang Kristen, sekian lama bergereja, bahkan sekian lama melayani Tuhan itu tidak ada tanda-tanda cinta sama Tuhan. Sebaliknya, cinta kepada dunia itu makin kental. Saran saya, jika Anda merasa tertegur dalam hal ini, maka koreksi diri Anda. Seberapa hauskah Anda kepada firman Tuhan? Terus yang ketiga, Matius pasal 16 ayat yang ke-24. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika ada yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya sendiri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Bapak Ibu, ada 3 hal di sini yang saudara bisa dapatkan dari perkataan Tuhan, yaitu pertama menyangkal diri sendiri. Ada sesuatu yang harus saudara sangkali. Saudara nikmati, saudara senangi, tetapi saudara tahu bahwa itu tidak bermanfaat bagi kerajaan surga dan atau itu tidak memuliakan Tuhan, tidak ada dampak bagi kekekalan, maka saudara harus sangkali. Saudara senang nonton bioskop, saudara senang nonton televisi berjam-jam sampai larut malam, saudara senang nonton sepak bola sampai pagi, sampai akhirnya tidak bisa beribadah sekalipun. Sampai tidak mempunyai waktu membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Sampai tidak bisa punya waktu untuk devosi, menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Nah, itu harus disangkali. Karena tidak membawa pertumbuhan rohani. Ya, harus disangkali. Terus kemudian memikul salib. Saya katakan memikul salib itu berbicara tentang mengambil tanggung jawab. Tuhan itu kasih tanggung jawab kita masing-masing. Ya, seperti talenta 1, 2, dan 5 tadi ya. Kita masing-masing punya tanggung jawabnya. Mungkin saudara hanya punya tanggung jawab untuk operator sound system di gereja. Mungkin saudara hanya punya tanggung jawab ngepel gereja atau nyapu gereja, ngelapin kursi-kursi gereja. Mungkin saudara hanya punya tanggung jawab bersihin WC. Mungkin saudara hanya punya tanggung jawab menengok orang yang lagi kesusahan dan sebagainya. Tapi kalau tanggung jawab itu dilakukan dengan sukacita dan saudara melakukannya dengan senang hati, itu sudah menyenangkan hati Bapa.
itu memikul salibnya. Karena memang melakukan tanggung jawab itu tidak nyaman. Ya, orang yang melakukan tugas itu harusnya dia bisa santai, harusnya dia bisa senang-senang sendiri, tapi dia harus sisihkan kesenangannya itu dan dia lakukan untuk Tuhan. Nah, itu memikul salibnya. Terus mengikuti aku. Artinya apa? Mengikuti gaya hidup Tuhan Yesus. Gaya hidup Tuhan Yesus cuma satu. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, 3 hal ini yang saudara harus lakukan supaya saudara bisa melalui pintu yang sempit, saudara bisa berhasil dalam perjuangan hidup saudara. Sehingga ketika undangan Tuhan itu tiba, maka engkau adalah orang-orang yang ada di dalam pesta itu dan Bapa di sorga, Raja kita yaitu Tuhan Yesus itu menyambutmu dengan senyum yang lebar. Saudara yang dikasih Tuhan, awal tahun ini ya, saya kehilangan seorang sahabat, itu Pendeta Nalom Sidabalok. Yang saya ingat persahabatan saya dengan beliau ini ya, cukup erat ya. Saya selalu ingat ia sebagai seorang pendeta yang sangat energik melayani Tuhan di pelosok. Dan dia bukan pendeta yang malas. Dia berusaha mencukupi keluarganya dengan mengajar honorer, dengan bertani, dan segala aktivitas lainnya yang produktif. Ya. Namun sayangnya ia meninggal di usia yang sangat muda, ya relatif muda lah dibanding dengan saya begitu, dan meninggalkan anak-anak yang masih kecil-kecil. Awal tahun lalu saya juga kehilangan teman yang saya kasih, Pak Sugeng, di usia yang sebetulnya masih produktif untuk melayani Tuhan. Dan saya seringkali bertanya-tanya sama Tuhan, mengapa saudara-saudara yang masih potensial ini dipanggil dengan begitu cepat? Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, kita semuanya akan menghadap tahta pengadilan Allah. Saya beritahu ya, jika keselamatan yang diyakini banyak orang Kristen, yakni dengan meyakini karya salib Kristus, sudah cukup untuk menyelamatkan diri kita, maka mestinya tidak perlu digelar pengadilan akhir nanti. Sebab semuanya tentu sudah jelas, siapa yang percaya kepada Yesus, apapun mental, karakter, dan kelakuannya, pasti masuk surga. Ya kan? Kita mempunyai pas ataupun surat izin, kata beli C ya, untuk bisa masuk ke surga. Malaikat mestinya mengatakan, oh kamu orang-orang Kristen, nih prioritas pertama. Dan yang tidak percaya itu langsung terjun bebas ke neraka. Tapi kenyataannya kan masih digelar pengadilan. Di dalam kitab Wahyu dan di dalam surat-surat kiriman dari para rasul, dijelaskan selalu tentang ada pengadilan untuk semua orang, tidak terkecuali termasuk orang Kristen di dalamnya. Ini kan berarti bahwa kita memang akan dimintain pertanggungjawaban oleh Tuhan. Bukan saja apa yang kita perbuat, tetapi bahkan apa yang kita pikirkan, bahkan karakter kita pun dimintain pertanggungjawaban. Karena apa yang ada pada kita itu menunjukkan siapa diri kita, siapa Tuhan kita. Matius 7 ayat 20, dari buahnya kita tahu pohonnya. Kalau buah kita ini buah yang pahit, tentu pohon atau pokoknya itu bukan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu menampilkan pribadi Bapa yang agung. Inilah kesempatan terbaik Anda dan saya mumpung kita ini masih hidup untuk memperbaiki semuanya. Dalam pengalaman saya ketika kita memberi waktu devosi untuk Tuhan, ya merenungkan firman Tuhan, merendahkan hati kepada Tuhan, minta bimbingan Roh Kudus untuk mengoreksi, untuk mengoperasi hati kita, maka Roh Kudus itu akan mengarahkan hati kita itu pada pengertian apa sih yang masih salah pada kita. Karakter apa yang masih buruk, kebiasaan apa yang memboroskan harta Bapa surgawi. Seperti kisah di dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32 tentang anak bungsu yang minggat, yang meminta hak waris dari bapaknya, kemudian dia pergi ke negeri lain terus memboroskan harta itu untuk foya-foya dan bermain dengan para pelacur dan orang-orang yang nggak benar begitu. Di antara kita pasti ada yang seperti itu. Mungkin saudara dan saya tidak ada yang ekstrim seperti yang di dalam cerita Lukas pasal 15 tadi. Tetapi kita seringkali juga kebiasaan memboroskan harta Bapa surga. Dan lambat laun kita akan merasakan bahwa apa yang kita kejar selama ini akhirnya tidak pernah memuaskan diri kita. Kita akan terus jatuh ke dalam kubangan yang lebih dalam. Nah, kalau kita minta bimbingan Roh Kudus, itu Tuhan itu akan mengarahkan kepada jalan
keluar untuk memperbaiki diri kita. Sebaliknya, jika kita terlambat berubah atau keburu nafas kita berhenti, maka kita akan menyesal deh. Oleh sebab itu, hargai setiap nasihat yang pada dasarnya itu berasal dari firman Tuhan yang sejati. Hargai setiap pengarahan yang saudara dengar, baik dari saya atau dari pengkhotbah yang lainnya yang sesuai dengan firman Tuhan. Ini kesempatanmu yang diberikan oleh Tuhan untuk mengubah diri kita masing-masing. Dalam khotbah-khotbah banyak pendeta, banyak hamba Tuhan itu ada dua tipe topiknya. Tipe yang pertama itu khotbah-khotbah yang hanya memberi semangat, meneguhkan, menghibur, supaya umat tetap punya pengharapan kepada Tuhan. Ketika punya masalah, kita dihibur bahwa Tuhan itu ada jalan. Tuhan itu penyembuh. Tuhan itu memberikan berkat. Tuhan itu menolong tepat pada waktunya. Biasanya akan menggambarkan bahwa Tuhan kita itu baik, pertolongannya selalu siap sedia untuk setiap jemaat yang berharap kepadanya. Dalam pengalaman saya, orang-orang yang terus dikhotbahi seperti ini tidak pernah beranjak menjadi dewasa. Itu tetap akan menjadi anak-anak rohani. Anda pernah kan menonton film seri anak-anak si Unyil? Waktu saya masih SMA kalau nggak salah itu, atau kuliah ya, saya lupa. Awal-awal itu film seri itu pertama kali itu ditayangkan di TVRI. Terus kemudian saya sudah selesai kuliah, saya bekerja, terus kemudian saya menikah dan punya anak, dan seri itu kalau nggak salah itu masih ada. Bahwa orang Kristen itu seperti 3 tokoh utama di dalam seri film Unyil tadi. Ya, tipe yang pertama itu adalah tipe Unyil. Saudara, dari awal saya melihat film Unyil tadi ya waktu SMA, sampai saya punya anak yang sudah SD. Unyil ini tetap tidak pernah beranjak naik kelas atau lulus dari SD. Di dalam kisahnya itu, si Unyil tadi, yang lucu tadi itu tidak pernah mentas dari SD. Ya, selama film seri tadi. Saudara, saya mengambil contoh ini ya, ada banyak orang Kristen dikhotbah kayak apa? Itu tetap seperti anak-anak tadi, seperti Unyil. Nggak pernah lulus, nggak pernah mentas dari didikan awal. Selalu hanya di dasar saja. Terus kemudian yang kedua adalah tipe Pak Raden yang bangga dengan masa lalunya, bangga sebagai keturunan bangsawan Jawa. Makanya disebut Pak Raden, ya toh. Ini adalah orang-orang yang terlalu bangga, terlalu mengandalkan apa yang ada di dunia ini. Ya, misalnya jabatan, kepandaian, kecantikan, harta, dan sebagainya. Jadi hanya soal-soal yang seperti itulah yang menjadi kebanggaan hidupnya. Ini tipe orang Kristen Pak Raden. Terus tipe yang ketiga adalah orang Kristen Pak Ogah. Saudara tahu ya, Pak Ogah yang gundul itu ya. Nah, Pak Ogah itu adalah tipe orang yang mau bekerja kalau ada imbalan uang. Saudara yang dikasih Tuhan, itu banyak orang Kristen, itu kalau nggak ada uang, nggak ada imbalan uang, itu nggak mau. Makanya sedikit sekali orang yang mau melayani Tuhan dengan tulus gitu. Karena orang yang melayani, yang mengerti benar arti pelayanan ini, itu pasti tidak pernah memikirkan imbalan uang. Ya, dan ini tidak banyak orang yang tertarik. Orang selalu akan mencari zona nyaman. Ya, yang penting saya nggak akan direpotkan, yang penting saya tidak akan keluar duit, saya nggak disibukkan dengan segala tetek bengek yang hanya akan menguras kesenangan. Nah, ini orang Kristen jenis Pak Ogah. Orang-orang Kristen, anak-anak rohani tidak pernah merasakan apa itu cinta pada Tuhan. Maka Tuhan menegaskan di dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-37 tentang hukum yang pertama dan terutama, yakni kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Orang Kristen yang tidak mengasihi Tuhan, walaupun dia terlibat dalam pelayanan sekalipun, walaupun dia sudah lama bergereja, tidak pernah mengukur apakah kelakuannya berkenan kepada Tuhan apa tidak. Apakah karakternya sudah sesuai dengan karakter Kristus atau belum? Orang-orang jenis ini akan mudah sekali mendukakan Roh Kudus dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan pikiran, baik sadar atau tidak sadar. Nah, tipe khotbah yang kedua adalah saya sebut khotbah the angry God atau Allah yang murka, tentang Allah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Khotbah-khotbah ini menuntut jemaat memiliki kedewasaan rohani karena menuntut pertanggungjawaban pribadi. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara melihat apa yang terjadi pada masa ini,
pandemi COVID-19 ini sepertinya tidak terbendung. Saya tidak tahu apakah vaksin nanti yang akan disuntikan akan disebarkan di seluruh dunia ini akan bisa membendung COVID-19 apa tidak, saya tidak tahu. Kita berharap seperti itu ya. Gereja Tuhan 2000 tahun umurnya, tetapi tidak menunjukkan tingkat kedewasaan. Tuhan mencoba untuk melakukan kegerakan-kegerakan rohani untuk melakukan pembaruan untuk supaya gereja mengalami perubahan, tetapi kita ini terlalu berjalan lambat. Itu sebabnya pada saat-saat ini Tuhan sedang memforcing saudara, sedang memaksa saudara untuk mengalami perubahan. Itu sebabnya di dalam Ibrani pasal 12 ayat 6 sampai 8 Tuhan mengatakan bahwa orang yang dikasihi Tuhan itu akan dihajar dan disesah oleh Tuhan supaya apa? Kita menjadi anak-anak huios, anak-anak pangerannya Allah, anak-anak yang bisa diandalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, suka tidak suka kita harus masuk ke fase dewasa rohani. Dan untuk itu saya tidak mau mengelus-ngelus Anda terus. Ya, di tempat kita ini waktunya kita harus beranjak menjadi orang-orang yang mengerti apa yang diingini Bapa. Anda harus siap untuk menjadi orang yang tahu diri mengapa Kristus mau disalib dan dibunuh dengan cara yang hina. Karena banyak orang Kristen tidak tahu diri, kurang ajar. Ya, menganggap remeh, menganggap murahan karya Kristus. Anda harus terus melatih otak Anda memikirkan apa sih kehendak Bapa dalam hidup Anda masing-masing. Sesederhananya cara berpikir Anda, sekurang-kurangnya pendidikan Anda, serendah-rendahnya IQ Anda atau kecerdasan Anda. Tetapi jika Anda mau bertekun, lalu bersedia diajar, dan punya rasa haus dan lapar akan Tuhan, haus dan lapar akan firman Tuhan, Anda akan dibuat mengerti kok oleh Roh Kudus. Tuhan akan menuntun step by step sampai kita kepada tujuan kita. Ya, semakin tinggi pertanggungjawaban yang Tuhan tuntut itu semakin besar. Orang seperti saya itu dituntut oleh Tuhan sangat besar. Itu sebabnya saya sangat hati-hati. Ketika saya mengajar, saya sangat hati-hati supaya mulut saya nggak keliru. Saya nggak berani ngomong sembarangan, Bapak Ibu. Karena apa? Setiap perkataan saya itu akan dimintain pertanggungjawaban pada suatu hari kelak. Masalahnya kan karena ada banyak orang nggak mau diajar. Karena merasa sudah pandai atau malas memikirkan hal-hal yang rohani, dianggap ini terlalu pusing lah memikirkan seperti itu. Biasanya karena tertutup oleh perhatian bagaimana mencari uang untuk penghidupan atau untuk meningkatkan kekayaan, bagaimana mengejar kesenangan. Kondisi kejiwaan seperti ini menutup jalan Roh Kudus untuk mengarahkan Anda, padahal sesuai dengan Roma pasal 8 ayat yang ke-28 ya. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi, ya. Tuhan itu gunakan kejadian-kejadian yang kita alami untuk melatih kita menemukan kehendak Bapa. Tuhan gunakan kejadian-kejadian yang kita alami itu untuk merontokkan semua kenajisan, semua hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, semua kedagingan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, undangan yang ditawarkan di perapatan-perapatan jalan dan ketemu dengan orang-orang baik yang baik ataupun yang jahat, yang tadi saya sudah jelaskan di awal itu ditawarkan kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Dan inilah kesempatan kita, orang-orang Indonesia, atau siapapun saudara yang mendengarkan khotbah ini, itu ditawarkan dengan cuma-cuma, bukan karena keturunanmu sebagai orang Israel, tetapi karena anugerah Tuhan, karena belas kasihan Tuhan kepada kita. Kasih karunia ini, anugerah Tuhan yang disebutkan tadi, itu tujuannya apa? Supaya kita itu dapat masuk kepada kemuliaan Bapa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Anugerah ini diberikan untuk apa? Memberi kesempatan bahwa saudara tidak semata-mata masuk surga. Tetapi saudara itu diberi kesempatan untuk bersama dengan Bapa, duduk di sebelah kanan Tuhan Yesus. Dan ini kemuliaannya besar sekali. Kemuliaannya agung sekali. Tidak bisa dibayangkan. Sekalipun saudara seorang multi-miliuner sekalipun seperti Bill Gates, saudara belum apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Saya sangat percaya itu. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, perjuangan ini perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Hidup berkenan kepada Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.